Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Teddy Diego, karir coach ya para job seeker. Hari ini seperti biasa gue mau bikin video konten lagi, yang gue mau jawab pertanyaan dari DM salah satu follower ya. Kenapa gue pengen bahas ini? Karena menurut gue ini sering kali jadi perdebatan baik di kalangan job seeker ataupun di recruiter gitu ya, mengenai topik ini ya. Dan gue mungkin akan share pendapat gue seputar masalah yang kita akan bahas pada video kali ini. Nah, pertanyaannya datang dari Zuhdi ya. Zuhdi nanya gini, Coach mau nanya, melampirkan KTP, SIM, dan BPJS tunggu diminta atau kita lampirkan saja saat apply melalui email? Nah, ya, melampirkan dokumen ya kan. Kenapa jadi perdebatan? Karena sekarang itu masalah privacy ya, data itu menjadi perhatian banyak orang karena berita-berita negatif terkait ya penyalahgunaan data yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tentunya nggak bertanggung jawab itu sangat luas tersebar gitu ya. Dan semua orang jadi khawatir ketika harus men-share sesuatu yang kaitannya sama data pribadi. Ya termasuk di dalamnya KTP, ada nomor rekening bank juga dan segala macamnya. Dan akhirnya merembet juga ke ke proses rekrutmen, karena pernah ada juga kasus di mana data kandidat itu disalahgunakan oleh oknum, entah itu rekruter atau salah satu karyawan di perusahaan tersebut ya, yang memanfaatkan data pelamar ya untuk kepentingan pribadi lah. Nah, akibatnya jadi perdebatan kan sekarang sampai hari ini gitu ya, bahwa sebaiknya kalau misalnya kirim CV itu CV-nya aja ya, atau bareng sama dokumen-dokumen yang lainnya. Kalau dulu itu tidak jadi masalah kan. Kalau dulu tuh kan emang format bakunya adalah kalau kita kirim CV, kita lampirkan juga dokumen-dokumen pendukung yang termasuk di dalamnya juga adalah data-data pribadi seperti KTP ya. Kadang juga ada yang sampai minta KK gitu ya. Nah, sekarang itu jadi masalah. Nah, bagaimana pendapat gue mengenai itu ya? Mengenai itu, kalau gue balik lagi teman-teman ya, pertama sebagai seorang rekruter ya, dari sisi perusahaan nih, sebagai seorang rekruter itu memang tidak boleh gitu ya memanfaatkan data kandidat yang mereka dapatkan untuk kepentingan mereka pribadi. Jadi itu etiknya. Jadi etikanya adalah seorang rekruter, kalau jadi rekruter itu harus bisa menahan diri dari memanfaatkan data yang didapat dalam proses rekrutmen ya. Walaupun ya untuk kepentingan apapun, sekedar iseng, sekedar pengen chat karena misalnya orangnya punya fisik atau punya wajah yang menarik misalnya gitu, lalu di-keep nomornya lalu dihubungin gitu ya. Nah, jadi untuk itu aja sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Jadi etiknya adalah kalau seseorang bekerja di rekrutmen, memang ya harus bisa untuk mengontrol diri sendiri, dan memang tidak sepatutnya menggunakan data yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ya. Jadi itu dulu. Jadi HRD itu ya itu konsekuensinya, itu aturannya, rulesnya. Tapi ketika lu ngelihat ada oknum yang menyimpang ya, yang melenceng dari yang seharusnya, ya itu sebenarnya sifatnya pribadi, personal. Jadi untuk orang itu aja, tidak untuk semua rekrutmen, tidak untuk semua perusahaan. Jadi itu benar-benar pasti motifnya pribadi dan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu bahwa sebenarnya HRD itu seharusnya merahasiakan data kandidatnya, tidak boleh menyalahgunakan data kandidat gitu ya. Ya maka seharusnya kita sebagai kandidat, kalau misalnya kita apply ke satu perusahaan, kita seharusnya nggak perlu insecure ya kan. Kita nggak perlu khawatir data kita bakal dimanfaatkan ini dan itu ya. Karena di sisi HRD juga, di sisi perusahaan pun, data-data yang kita kirimkan itu berguna untuk proses administratif dan juga data tracking biasanya. Ya, jadi jangan sampai
perusahaan itu melakukan rekrutmen yang kurang tepat, ya. Misalnya ngerekrut orang di bawah umur karena saya nggak tahu dia usianya berapa. Kan untuk memvalidasi sebuah usia ya saya sebagai recruiter ya gue perlu tahu lu umur lu berapa dan gue perlu tahu lu udah punya KTP atau belum. Karena ternyata sekarang banyak kok orang-orang yang lulus itu di bawah 18 tahun contohnya ya. Simple aja ya. Kenapa kita butuh KTP? Contohnya adalah untuk make sure bahwa orang ini adalah orang yang memang sudah pantas, sudah layak untuk bekerja. Ya, dan salah satu dokumen yang bisa memastikan itu adalah salah satunya KTP. Ya, udah punya KTP, udah tercetak di situ tanggal, tempat dan tanggal lahirnya, so saya bisa make sure bahwa dia sudah layak untuk kita pekerjakan sebagai seorang karyawan. Karena kalau misalnya gue ngerekrut orang yang di bawah 18 tahun sebagai rekruter, guys, perusahaan gue yang kena hukum, ya, yang kena hukuman. Jadi data-data yang kalian kirimkan, ya, yang kita kirimkan sebagai pelamar ke perusahaan, sebenarnya buat perusahaan itu ada gunanya, ya. Contoh misalnya lu kasih SIM gitu ya, lu kasih data scan SIM atau fotokopi SIM kalau lu kirim dalam format hard copy. Ya itu berarti kan lu ngasih tahu ke HRD bahwa lu punya izin untuk mengendarai sebuah kendaraan, entah itu roda 2, entah itu roda 4, entah itu roda 12, ya. Apa pentingnya? Ya karena misalnya ternyata lu dapat inventaris dari kantor, ya gua sebagai rekruter nggak khawatir gitu loh untuk memberikan lu tanggung jawab menjaga inventaris tersebut. Misalnya lu dikasih motor nih buat lu operasional harian, kalau lu nggak punya SIM gimana? Ya kan? Nah, itu contohnya ya guys. Jadi data-data yang kalian kirimkan sebenarnya ke rekruter itu memang ada gunanya buat mereka. Buat rekruter sendiri itu ada gunanya. Dan ketika lu khawatir atau takut untuk ngirim data, ya menurut gua agak gimana ya, itu sama halnya dengan kita mengeneralisir sebuah tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, lalu kita generalisir ke semua orang. Akhirnya yang timbul apa? Banyak orang yang sekarang itu ngirim data CV itu nggak bersama dokumen pendukung, cukup CV-nya aja. Ada HRD yang approve dengan itu, yang menyetujui dengan kondisi itu ya. Kirim CV-nya aja, nggak perlu kok dokumen yang lain. Tapi tidak semua loh guys. Jadi ada HRD juga yang tetap butuh data-data yang dokumen-dokumen pendukung yang tetap dilampirkan bersama dengan CV. Yang biasanya selama ini mereka bisa terima, contoh kayak KTP ya, terus juga kalau ada SIM ya SIM ya, terus sertifikat, ijazah dan segala macam ya. Nah itu tetap ada perusahaan yang membutuhkan. Nah apa pendapat gue? Kalau gue ngasih tips atau ngasih saran, gue lebih suka ketika itu bisa berlaku untuk semua orang ya. Jadi kalau misalnya ada dua pihak, ada HRD yang ngerasa bahwa dokumen pendukung itu nggak terlalu penting, sama ada HRD yang merasa bahwa dokumen itu penting ya, maka kalau misalnya lu melakukan seperti ini, contohnya yang A adalah tindakan A, lu ngirim CV tanpa dokumen pendukung, maka ketika CV itu sampai ke HRD yang memang nggak perlu dokumen pendukung itu, so baik-baik aja. Tapi kalau kebetulan lu ngirim ke HRD yang butuh dokumen pendukung itu, sementara action lu adalah lu ngirim CV doang tanpa dokumen pendukung, maka CV lu nggak akan dibaca, nggak akan diproses. Kenapa? Karena dokumennya dianggap tidak lengkap. Nah, sekarang kalau action B gimana? Kalau action B misalnya lu ngirim CV plus dokumen-dokumen pendukungnya. Maka ketika sampai ke HRD yang memang butuh dokumen tersebut, baik-baik aja. Tapi ketika terkirim ke HRD yang sebenarnya nggak begitu berharap lu ngirim CV bersama dengan dokumen pendukung, pertanyaannya adalah, masalah nggak buat mereka sih? Ketika lu ngirim CV, sudah ada data-data lu lengkap, udah ada KTP, udah ada SIM, udah ada sertifikat, ijazah lu dan segala macamnya, diterima oleh HRD yang tidak meminta itu, yang tidak begitu memperhatikan data itu di awal sebagai screening, masalah nggak sih buat mereka? Kemungkinan besar sih nggak masalah juga, ya, nggak masalah juga. Toh kalau misalnya data lu sudah ada lengkap, itu ngebantu mereka juga kok. Nah, jadi menurut gua ya, kalau misalnya kalian mau kirim CV,
dan memungkinkan untuk melampirkan dokumen pendukung, silahkan dilampirkan. Ya. Yang harus kalian perhatikan adalah apakah ketika kalian melampirkan dokumen tersebut, ukuran file dari CV kalian yang kalian kirimkan lewat email itu melebihi batas yang disyaratkan atau tidak. Kalau tidak melebihi batas, maka kirimkanlah bersama dokumen pendukungnya. Tapi kalau misalnya ternyata lebih dari yang disyaratkan, maka mungkin dokumen pendukungnya bisa lu kurangi atau tidak lu kirimkan bersama dengan CV, tapi lu kirimkan CV-nya dulu. Supaya syarat maksimal file yang diminta oleh HRD itu bisa lu penuhi. Jadi, kalau memungkinkan silakan kirimkan. Yang harus lo perhatikan adalah ukuran maksimal filenya. Kalau memang memungkinkan, udah dilampirin, ukuran maksimal filenya masuk, kirim aja. Ya, toh HRD-nya butuh nggak butuh, yang penting lu udah kasih. Kalau kebetulan diterima sama yang butuh, ya aman. Kalau keterima sama yang nggak butuh, ya nggak apa-apa juga, ya. Kan lu cuma ngasih tahu, ya. Gitu pendapat dari gua, semoga bermanfaat dan lu nggak bingung lagi apakah lu harus mencantumkan atau melampirkan dokumen-dokumen pendukung lu atau tidak, ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi sama gua pada video-video berikutnya. Gua Teddy Diego, karir coach para job seeker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.